Sebenarnya kalau memang ada aliran dana, itu sebenarnya kita punya suatu lembaga yang namanya PPATK. Oke. Polri secara tertutup bisa minta bantuan PPATK untuk men-tracing dana itu kemana saja ngalirnya. Apa yang dilakukan di Barreskrim Polri itu kan masih dalam tahap penyelidikan. Karena tahap penyelidikan, maka semua produk-produk tertulisnya bukanlah pro justisia, ya, bukan untuk peradilan. Nah, karena bukan untuk peradilan, kalau Polda Metro sudah memasuki tahap penyidikan, berarti sudah tahap pro justisia, sehingga dia harus melakukan pemeriksaan saksi, dipanggil secara patut dengan surat panggilan. Demikian juga uji laboratorium harus dilakukan pengujian dengan berita acara pro justisia. Walaupun produknya sama, objeknya sama, tetapi secara hukum satunya sudah tahap penyelidikan yang di Barreskrim, yang di Polda Metro tahap penyidikan. Kalau seandainya dipakai tanpa merubah, langsung diambil, ceplek, dimasukkan dalam berkas, maka itu gampang sekali diserang dengan akan gugur. Itu bukanlah alat bukti gitu, hanya kertas tempelan, ya. Dan saya yakin bahwa Polda Metro tahu itu karena mereka kan sudah sering melakukan hal ini. Jadi saya sependapat dengan apa yang dikatakan bahwa harus saksi-saksi demikian juga, misalnya saksi pelapor atau saksi yang lain gitu, termasuk keterangan ahli. Tidak bisa keterangan ahli misalnya langsung diambil. Tidak bisa juga keterangan daripada UGM. Oh, ini saksi UGM, tapi dalam tahap memberikan kesaksian di Polda Mabes Polri itu tahap penyelidikan. SPDP belum ada. SPDP itu adalah surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum. Itu belum ada pemberitahuan penyidikan dimulai. Maka penghentian yang dilakukan oleh Mabes Polri, Barreskrim itu sebenarnya menghentikan penyelidikan. Nah, semestinya UHAP kita tidak mengatur penghentian penyelidikan. Mengapa? Karena penyelidikan itu masih tahap tertutup, tidak ada yang tahu, tahap diam-diam gitu. Jadi tidak ada, tapi namun demikian ada putusan MK yang tidak melarang, dan ada juga surat edaran Kapolri 2018 ya kalau nggak salah tahunnya, bahwa boleh penghentian penyelidikan. Kalau ini masih dalam penyelidikan ya, sebenarnya kalau memang ada aliran dana, saya tidak nyinggung politik ya, karena saya bukan ahlinya. Itu sebenarnya kita punya suatu lembaga yang namanya PPATK. Polri secara tertutup bisa minta bantuan PPATK untuk men-tracing dana itu kemana saja ngalirnya. Tapi kalau tidak ada, berarti kan tidak ada. Jadi supaya tidak ada tuduhan-tuduhan, semua jadi terang. Yang satunya kan baru bohir, belum mengatakan duit itu ngalir. Nah, satunya mengatakan duit sudah ngalir. Jadi ini hanya persepsi saja. Sebenarnya bagus lah ini ya. Dengan ini, dengan berdebatnya Pak Roy, dengan Pak Sylvester, publik jadi tahu bahwa itu begitu ceritanya. Yang mana yang benar ini guys. Nah, kalau Polri yang mendengar, sebaiknya Polri, dan saya yakin Polri sudah minta bantuan PPATK, ada tidak sih dalam perkara ini, karena melibatkan orang besar, benar ini guys, berbau sesuatu yang sangat sensitif, ada tidak aliran duitnya. Nah, ini PPATK lah yang pakarnya di bidang itu. Berarti tadi kalau terkait dengan dugaan pencemaran nama baik gitu ya, proses ini masih bisa, seharusnya memang polisi masih bisa memanfaatkan PPATK ya, katakan saja. Termasuk juga Pak Susno terakhir, apakah hasil ujinya Mas Roy tadi bisa juga dijadikan bukti ucapan bahwa ini bukan pencemaran nama baik, kalau kita kembali ke kasus sedikit saja? Yang mana? Ucapan yang mana? Mbak?
Pak Susno? Ya, Mbak Den, ucapan yang mana? Ucapan yang mana? Ya, Iya. kalau Mas Roy bilang kan ini sudah punya versi hasil uji sendiri bahwa tidak identik ijazahnya Pak Jokowi. Menurut Anda apakah versinya Mas Roy ini bisa kemudian dijadikan bukti ucapannya Mas Roy bahwa wah ini adalah pencemaran nama baik berarti? Oh tidak, karena itu kan mereka kan pihak pelapor ya. Gitu. Entah dia tertulis Bisa, sebagai guys. pelapor, entah dia ahlinya dari pelapor, ya bebas dia berpendapat. Nah, sepanjang tidak menyinggung masalah-masalah misalnya privat yang sudah masalah pribadi, menuduh sesuatu yang tidak benar gitu, fitnah. Tapi kalau kan kami melaporkan bahwa itu tidak identik, tetapi Polri hasil labnya mengatakan tidak identik. Ya silakan, berbeda pendapat tidak apa-apa. Beda pendapat tidak apa-apa. Terakhir, Bung Sylvester, singkat saja karena memang masih dalam proses penyelidikan soal kasus pencemaran nama baik ini. Apa yang menurut Anda harus tidak boleh luput lah ibaratnya, Bung Sylvester? Mohon maaf, kenapa? Terkait dengan kasus pencemaran nama baik ini, menurut Anda apa yang memang, ya Mas Roy punya versi sendiri ya pastinya ya. Tapi menurut Anda bagaimana tanggapan Anda soal berjalannya kasus ini? Iya, saya mengatakan makanya kita sebagai warga negara yang baik jangan konyol dan ngawur. Karena apa? Kita tidak mempunyai bukti bahwa memegang ijazah ini palsu atau asli, dipalsukan tahun berapa, terus oleh siapa, caranya bagaimana, terus kita menuduh orang seenaknya gitu loh. Makanya sekarang ini hadapilah resiko yang akan terjadi di Polda Metro Jaya. Itu aja, gitu loh. Jadi jangan seenaknya siapapun di Republik ini menuduh tanpa bukti gitu loh. Jadi ini kan kelihatan sekali kita ini sangat konyol dan sangat ngawur gitu loh. Bagaimana bangsa ini mau dibangun daripada hanya narasi yang menurut saya adalah narasi kebohongan dan narasi adu domba. Gitu loh. Terima kasih Bung Sylvester. Terakhir singkat saja Mas Roy, posisi Anda ada di dua kaki, dua perkara yang berbeda. Undangan belum diberikan, belum, singkat saja. Tapi apa yang mau Anda lakukan rencananya? Apa-apa, kami akan siap memberikan semua yang kami ketahui, memberikan semua tambahan bukti-bukti buat penguatan itu. Dan saya ingin sampaikan, Kompas TV terima kasih sudah 2 kali membuat pengakuan. Di meja ini pula saya tantang Ngabalin dan dia tidak berani bawa Quran. Bukan kami ya, tapi narasumber ya? Ya, narasumber. Dan di bawah di meja ini pula Sylvester tidak berani bersaksi di bawah Alkitab. Sudah jelas biar masyarakat yang menilai. Oke, terima kasih Bung. Di bawah Alkitab ngapain takut? Sudah selesai, nggak berani. Terima kasih. Dilanjutkan di lain waktu. Tentu tadi sudah dijawab oleh Mas Roy. Terima kasih Bung Sylvester. Oke, jadi polemik kasus ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas. Kali ini Roy Suryo memang melontarkan tantangan keras kepada para penuding yang menuding dirinya menerima dana besar. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Susno Dwiaji menanggapi terkait Roy Suryo yang dirinya dituding menerima uang di balik kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan Susno Dwiaji pun mengambil jalan tengahnya, guys. Menurutnya polisi dapat meminta bantuan PPATK untuk menelusuri kebenaran tudingan tersebut guna membuat terang perkara tersebut itu, guys. Menurutnya dengan adanya lembaga yang namanya PPATK, Polri secara tertutup bisa meminta bantuan PPATK untuk menelusuri dana itu kemana saja mengalirnya. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak ada dana yang masuk. Dengan bantuan tersebut dipastikan akan bisa membuat terang benderang perkara soal ada atau tidaknya aliran dana ke Roy Suryo di balik kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya izin dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.